Halo, ketemu lagi sama Mas Bo, jalan lagi. Di awal ini saya mau menginformasikan kalau video ini bakal agak panjang. Untuk mau skip ke bagian-bagian yang mungkin Anda suka, saya tuliskan timestamp-nya di kolom deskripsi. Tapi kalau skip kan nanti kurang informasi. Jadi diatur-atur sendiri ya, bolak-balik depan belakangnya. Selamat siang dari Jogja yang panas. Hari ini panasnya panas cerah sih ya, jadi bukan panas yang gerah banget, tapi tetap sumuk. Sekarang saya lagi ada di Pool Sumber Alam Jogja. Letaknya di Jalan Ring Road Selatan, nggak jauh dari Terminal Giwangan. Terminal Giwangan itu cuma di situ. Jadi kalau dari Terminal Giwangan masuk Jalan Ring Road Selatan itu langsung ke timur. Nah, kira-kira berapa ya? Sekilo mungkin, atau nggak sampai sekilo ya? Nggak jauh kok. Tempatnya di utara jalan. Dan di situ itu ada social distancing bus yang kemarin baru aja dirilis. Dan sudah saya review di garasi pusat Sumber Alam Kutoarjo. Kalau yang belum nonton, nonton dulu. Linknya saya siapin di atas. Isinya apa sini ya? Pokoknya di atas sama di deskripsi di bawah. Nah, hari ini saya ngapain sih ke sini? Hari ini saya mau naik itu social distancing busnya. Mau menuju ke Bekasi. Naik di sini. Kebetulan saya janjian sama Mas Tito Andriawan Pratikto. Sudah kontak-kontakan, sudah janjian, dan dia juga mau naik social distancing bus ini. Nah, ini adalah area pemberangkatan, jadi itu ada loket. Loketnya di sebelah sini, loket tiket. Nah, loket tiketnya, terus untuk kargo juga bisa. Dan Sumber Alam bekerja sama dengan NPM. Jadi armada NPM tujuan Sumatera Barat itu berangkat dari, ada yang berangkat dari Pondok Ungu, Pool Sumber Alam Pondok Ungu. Nah, jadi kalau habis naik Sumber Alam mau lanjut ke Padang, bisa langsung gas naik NPM dari Pondok Ungu, transit di sana. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kalau pembelian tiket di loket ini, begitu juga kalau belinya online lewat OTA, online travel agent, penukarannya di sini. Dicetak tiketnya di sini. Kita lihat-lihat ke dalam yuk. Oke, kita sudah di dalam. Tapi kali ini saya nggak mau nge-review unitnya, soalnya waktu itu sudah. Jadi hari ini saya benar-benar cuma mau menikmati perjalanan. Jadi bukan nge-review unitnya ya. Ya mungkin sedikit-sedikit boleh lah. Jadi waktu itu jumlah kursinya itu kan 32 kursi. Dan sekarang sudah dikurangi satu baris menjadi, ini kalau nggak salah ada 29 kursi. Nah, lumayan ya. Jadi legroom atau jarak ruang kakinya sedikit bertambah, jadi lebih lega daripada waktu saya review waktu itu. Itu memang baru keluar dari karoseri, jadi belum banyak diapa-apain. Kursi juga masih yus bongkoan saka karoseri, dipasang piro ya, sesuai pesanan pasang semua. Sekarang sudah dikurangi satu baris. Nah, ini wujud tiketnya. Nah, Jogja Pondok Ungu. Dan sekarang sudah ada voucher makannya dong. Kalau naik Sumber Alam ada servis makannya. Nah, luar biasa. Persiapan sebentar lagi berangkat. Pak, aku gelap ya. Gak apa-apa. Itu bisnya. Ini tiket muslim.
Kita sudah berangkat tepat jam 2 siang dari Pul Sumberalam, Jogja di Ring Road Selatan. Halo Mas itu. Halo. Naik bis lega ya? Apa? Makasih udah nemenin. Oh iya, aku seneng kok diajak bareng sama dia. Top. Enak banget ini bisnya, mantap. Sama Bolokurowo. Bolokurowo Surabaya. Bolokurowo. Halo. Bolokurowo. sedang isi solar. Nah, ini ada 03T yang dulu saya naikin dari Pasar Minggu ke Jogja. Mantap ini. Halo Mas Yan. Wah, dia lagi senang pegang-pegang bis ya? Iya. Bentar lagi dia. Enggak. Ini sudah di garasi Sumberalam Kutoarjo. Di sini penumpang-penumpang transit terus oplos penumpang. Jadi penumpang ditransitkan di sini langsir-langsir. Ini sekarang kita OTW ke tempat pemberangkatan untuk ngapain ya? Lihat-lihat terus kita berangkat lagi. Halo Mas Wahyu. Halo.
Ikut nggak? Aku jaga kandang. Wah, jaga kandang. Jaga kandang. Siap. Oh, Pak Antoni juga. Kali ini Mulai ngevlog. dan hari ini ada trip perdana ya. Teman-teman YouTuber lain. Halo. Jalan lagi. Halo. RNR ya kan. Yang ini nggak punya channel tapi editor. Itu sambil pasang-pasang stiker karena kemarin belum sempat di stikerin. Jadi stiker PT terus antar kota antar provinsi juga belum, itu baru dipasang. Pasang stiker dulu. Bro, Pak Tony. Sip. Keberangkatan perdana armada social distancing bus dari Sumberalam ini disaksikan dan dilepas langsung oleh Bapak Antoni dari Sumberalam. Dan sebagai informasi bahwa social distancing bus Sumberalam ini belum memiliki trayek yang tetap ya. Jadi misal hari ini ke Pondok Ungu, belum tentu besoknya ke Pondok Ungu lagi. Apalagi armadanya baru satu, sehingga nggak bisa melayani setiap hari. Misal hari ini jalan dari timur, besoknya dari barat, lusa dari timur lagi. Begitu kira-kira. Untuk saat ini social distancing bus ini melayani kelas AC toilet. Sudah berangkat kembali meninggalkan garasi pusat Sumberalam Kutoarjo. Sekarang kita kembali menyusuri jalur selatan yang syahdu. Menikmati senja di jalur selatan. Jembatan. Pak Budi ya? Pak Budi ya? Klepu, akhir klepu. Ih, saudara pembudi di sini. Mau apa Pak? Kok munggah? Kok melu munggah ini? Kok banyak artis ini? Melu munggah. Aku bareng nyetanya tempat kereta Mas. Ronggo. Bareng kok. Sutarjo. Rapid. Iya, dari ya. Saling. Karo kawan sih. Kon tinggal warungnya di sana ya, tolong. Ya. Halo. Lampu ungu. Kita melewati rest area efisiensi di Kebumen. Setelah ini langsung saya lompat ke Simpang Buntu ya. Sudah sampai Buntu, Simpang Buntu.
Kalau ke kiri ke Cilacap, Kroya, terus Cilacap lewat Kroya. Kalau ke kanan ke Banyumas dan Purwokerto. Kita lurus, nanti kita lewat Sampang, belok kanannya di Wangon. Simpang 3 Sampang. Ini kalau lurus ke Cilacap lewat Maos atau kanan ke arah Wangon. Sampai jam 12 ya? Ini Simpang Wangon. Kalau ke kiri sana ke arah Bandung. Nah itu di sekitar Gambir situ sih. Nah kalau ada Ini Terminal Wangon. Ini ada naik penumpang dari sini. Lumayan banyak itu. Terminal Wangon. Sudah sampai Aji Barang. Sebentar lagi sampai di rumah makan Sumber Alam di Aji Barang. kata terakhir gimana? Kasih water Antoni. Oke, khusus. Gerimis. Selamat malam, jam setengah 9 lewat 10 atau 9 kurang 20 kita sampai di rumah makan Sumber Alam Aji Barang. Nah, kalau biasanya Sumber Alam berhenti di sini ini cuma untuk istirahat, sekarang ada makan malamnya. Jadi ini hari kedua, mulai terhitung mulai 17 Agustus kemarin Sumber Alam ada servis makan. Nah, top. Jadi ini baru hari kedua ya. So, kita masuk dulu, kita makan, mencari kehangatan. Mbak. Makasih Mbak. Sikat semuanya. Makan Mas ya? Iya Bang. Kamu tak syuting ya Mas ya? Makan Bang. Jadi lauknya ayam, pilihan sayurnya macam-macam. Damai kami sepanjang malam kalau ini. Siram terus. Siram Pak. Kentang. Perjalanan masih panjang. Betul. Sudah ambil makanan tadi, udah disiapin nasi sama ayam toh. Pilihan sayurnya sing berasa kedung rasa. Pokeh banget. Tapi ibarat kata nggak pakai ayam aku mangan sayur tok ya gelem. Soalnya pilihannya oke banget. Top. Los. Makan. Sudah cukup sepi soalnya bis kita tadi adalah bis yang terakhir masuk sini. Sepertinya yang terakhir.
yang lainnya sudah pada di depan semua. Tadi saya udah makan, terus sudah, jadi di sini lauknya itu sudah diambilin tuh tadi, seperti yang saya bilang tadi, nasi ayam, sayurnya itu macam-macam, ada berapa ya, 6 macam atau berapa tadi, dan itu los. Kalau kita mau ngambil itu boleh, top tenang, dan rasanya juga well. Sini pokoknya bravo Sumber Alam buat servis makannya. Baru hari kedua sudah mantep banget. Kita naik lagi, sebentar lagi kita lanjut lagi menyusuri jalur tengah, nanti lewat Bumiayu, Krupuk, Songgom. Nah, setelah itu lewat pinggir kali Songgom itu baru masuk tol di Pejagan. Selepas Aji Barang ini adalah saatnya menikmati jalanan yang berliku-liku dan naik turun. Ya maklum ya, ini kan melewati pegunungan, jalur pegunungan. Nanti tanggal 20, nanti 21 seperti wes ya, bisa tak pastikan kono ya. Review dan editingnya. Kota Bumiayu. Kota Bumiayu. Jadi turunan yang cukup panjang. Kalau dari Kretek tadi turun flyover, terus jalannya masuk turun lagi, turunannya cukup panjang. Jadi kalau lewat sini harus dipastikan betul-betul kondisi kendaraannya prima dan bahwa kendaraannya harus ekstra hati-hati. Ada jalur penyelamat. Ini jadi nggak lewat lingkar Bumiayu, bablas masuk kota Bumiayu. Ya mungkin kalau malam lebih dekat lewat sini, emang lebih cepat lewat sini.
Kita akan segera melewati underpass. Kalau saya lihat di Google Maps, namanya underpass Karangsawah. Jadi underpass ini dulunya nggak ada. Dulunya di sini ada perlintasan sebidang dengan rel kereta api, di mana setiap kali ada kereta lewat selalu macet panjang, terutama karena yang lewat sini kebanyakan truk-truk besar. Tibalah kita di Simpang Krupuk. Jadi di Simpang Krupuk ini dibuat simpang susun. Ya, belum terlalu lama, baru beberapa tahun yang lalu. Jadi masih tergolong baru. Jadi dulunya simpang susun Krupuk ini tidak ada. Jadi hanya ada simpang 3 yang terkadang ruwet, soalnya jadi satu dengan perlintasan kereta api. Di simpang susun ini kalau dari arah Aji Barang, nanti ambil yang ke arah ke kanan itu adalah ke arah Slawi dan Tegal, sementara ke kiri langsung menuju Songgom sampai ke Tanggungan dan Pejagan Brebes. Kita sudah ada di jalan yang dari Krupuk ke arah Songgom, dimana itu ada sungai. Nah, ini kalau para penikmat perjalanan dengan bis yang suka dengan jalur ini pasti kenal pesona pinggir kali Songgom. Di sini memang luar biasa. Tapi sayangnya ini kita udah agak bontot sih, terakhir angkatan terakhir, jadi udah nggak ada temennya jalan-jalan di sini ya, temennya truk sama mobil kecil-kecil. Itu sungainya, kalau kelihatan ada pantulan cahaya di situ ya. Jalanan sepanjang pinggir kali Songgom ini memang sempit. Nah, jadi kalau misal buntutin truk begini, dia jalannya pelan-pelan, terus jalanannya sempit. Kalau mau nyalip memang harus bersabar, menunggu dari arah berlawanan benar-benar kosong.
Dan bahkan terkadang kalau papasan pun harus jalan pelan-pelan. Nah, ini masih memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya. Jadi kampung-kampung di sini memasang lampu kelap-kelip berwarna-warni. Ini meriah banget sih ini, apalagi kena pantulannya di sungai. Jadi semakin syahdu kalau dilihat malam-malam begini. Di sepanjang jalan ini juga tidak sedikit kita bisa menjumpai penjual-penjual bawang merah dan telur asin. Ya, daerah sini kan memang penghasil bawang merah yang cukup beken ya, daerah Brebes, dan juga telur asin.
katanya salah satu keseruannya di jalur pinggir kali. Kalau udah teriak panjang, susah nyalip soalnya. Sekarang kita sudah berada di Pejagan. Itu kalau lurus langsung menuju ke jalur Pantura Brebes, dan kita ke kiri masuk tol lewat gerbang tol Pejagan.
Dari awal saya memang sudah merencanakan, dan rencana ini berhasil, bahwa nggak lama setelah masuk tol saya mau tidur karena dari tadi melek terus nih. Lagi pula di tol juga gitu-gitu aja. Bangun-bangun sudah di kilometer 19. Ini artinya sudah dekat dengan Bekasi, dimana bis ini nanti akan keluar di gerbang tol Bekasi Barat, lalu melewati dekat stasiun Bekasi, lewat flyover Kanji, dan berakhir di Pondok Ungu. Bali 13 wih. Bali ini Praiswe. ya aku awet lapor sini. Pakai makan banget ya. Jam 2:30 pagi tiba di Pul Sumber Alam Pondok Ungu, Bekasi. Top. Selamat pagi dari Bekasi. Jam 2:30 pagi masuk Pul Sumber Alam Pondok Ungu. Catatan waktu yang ya untuk ukuran Sumber Alam ini top. Soalnya kan kemarin sempat agak lama atau di garasi Kutoarjo. Terus di jalan juga slow, jalan santai. Nah, sekarang sudah sampai parkir. Oh iya, di sini seperti yang kemarin saya bilang ya, ada banner NPM nih, NPM. Dan gak cuma NPM, di sana juga ada Haryanto. Nah, jadi emang kerjasama Sumber Alam dengan NPM dan Haryanto. Jadi yang parkir di sini bukan cuma Sumber Alam, ada NPM, ada Haryanto, ada beberapa unit yang berangkatnya dan tiba di sini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya, melihat jalanan jalur selatan, jalur tengah, sampai akhirnya masuk tol dengan bis baru yang single glass. Wah, kaca utuh, enak buat ya teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan dengan bus social distancing yang satu ini. Akhirnya ngicipi juga. Dan ternyata setelah saya rasain sendiri, ternyata saya lebih cocok di kursi pinggir. Nah, kalau di tengah ternyata nggak terlalu cocok buat saya. Yowis, segitu dulu. Jangan lupa nantikan perjalanan saya yang berikutnya bersama Mas Bo jalan lagi. Sampai jumpa.